Oke, ketemu lagi masih dengan saya Ignatius Areno Putranto. Kali ini kita akan membahas video yang terakhir untuk chapter 1 tentang database ya. Nah, kalau di video yang sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang apa saja sih manfaat atau kelebihan dari database. Nah, sekarang yang mau saya bahas di video yang terakhir ini adalah cost dan risiko apa saja kalau kita menggunakan database management. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah agar wawasan kita jadi lengkap gitu ya, tidak hanya manfaatnya saja, tetapi kita juga tahu risiko-risiko dari penggunaan database. Nah, ini saya ambil dari bukunya Hover lagi. Cost dan risiko-risiko terkait dengan pendekatan database itu ada beberapa macam, misalnya adalah ini terkait dengan karyawan, ya, new specialized personnel, kemudian berkaitan dengan kompleksitas dan cost manajemen dan cost instalasinya, kemudian cost konversi, kemudian need for explicit backup and recovery, ya. Jadi nanti kalau kita bicara tentang database itu berarti perlu ada pencadangan atau backup dan recovery-nya, kemudian ada organizational conflict. Nah, apa saja itu yang akan kita bahas? Mari kita lihat satu persatu secara lebih rinci. Yang pertama terkait dengan risiko new specialized personnel. Di sini Hover mengatakan poin yang pertama yang saya highlight adalah frequently organizations that adopt the database approach need to hire or train individuals to design and implement databases, provide database administration services, and manage a staff of new people. Jadi di sini yang ditekankan oleh Hover adalah kalau perusahaan itu menggunakan konsep database, maka mereka harus merekrut karyawan baru untuk terkait dengan bagaimana merancang database, bagaimana menerapkan database, bagaimana proses database administrasinya. Jadi kalau untuk database ini yang mengelola, yang memaintain, yang ngurusin segala macamnya itu bukan setiap usernya, bukan setiap bidang dalam perusahaan itu, tetapi harus ada karyawan khusus di sana. Yang memang job desk-nya atau tugasnya adalah untuk mengelola database perusahaan. Itu harus ada orang yang khusus, karyawan tersendiri. Termasuk kalau misalnya nanti database administrator itu butuh beberapa staff, nah itu juga bisa dipertimbangkan. Maka di sini yang ditekankan adalah ya kalau perusahaan itu mau menggunakan pendekatan berbasis database, ya berarti memang harus ada karyawan khusus yang mengurusi itu. Kemudian nanti harus di-upgrade juga. Maka di poin yang kedua, because of the rapid changes in technology, these new people will have to be retrained or upgraded on a regular basis. Jadi konsep basis data ini kan akan selalu berkembang, konsep teknologi juga berkembang cepat kan gitu ya. Maka mereka-mereka yang berada di posisi ini, yang mengurusi database dan segala macam teknisnya, harus selalu di-training secara reguler. Kemampuannya harus di-upgrade dan lain sebagainya. Maka ini menjadi risiko yang harus diambil oleh perusahaan. Ya, harus ada karyawan baru yang khusus spesialisasi di bidang database. Karena sekali lagi tidak bisa diserahkan kepada tiap departemen kan gitu. Kemudian yang kedua terkait cost nih, installation and management cost. Kemudian kompleksitas. A multi-user database management system is a large and complex suite of software. Jadi di sini kita diingatkan bahwa konsep manajemen basis data yang sifatnya multi-user nih, yang bisa digunakan oleh banyak user dalam satu organisasi, itu biasanya secara teknis sistemnya rumit. Ya. Artinya, di poin yang kedua, installing such a system may also require upgrades to the hardware and data communication systems in the organization. Jadi kalau memang database-nya itu multi-user, mau nggak mau pasti database-nya sistemnya rumit. Nah, kalau mau menggunakan sistem yang seperti itu, berarti hardware dan softwarenya serta sistem komunikasi datanya harus di-upgrade itu yang ada di perusahaan. Nah, ini berarti ada cost yang ekstra yang harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, additional or more sophisticated and costly database software may be needed to provide security.
and to ensure proper concurrent updating of shared data. Jadi di sini kita diingatkan bahwa memang perusahaan perlu mengeluarkan dana yang lebih, cost yang lebih besar. Kenapa? Karena untuk menjamin keamanan datanya ya. Jadi ya kalau database-nya udah multi-user, ya, digunakan oleh banyak pihak dalam satu perusahaan, atau nanti juga ada external usernya, maka keamanan data harus terjamin. Nah, itu nanti biasanya akan terrepresentasikan oleh cost yang harus lebih besar dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kompleks, ya, kompleks karena kalau menggunakan yang multi-user, karena rumit maka cost-nya lebih untuk hardware-nya, kemudian harus terjamin keamanannya, berarti nanti akan ada cost lagi yang keluar untuk database security-nya. Kemudian conversion cost ini terkait dengan penggantian dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Ceritanya gitu. Intinya kalau perusahaan itu mengganti sistemnya tetap akan ada cost yang dikeluarkan kan gitu ya. Istilahnya conversion cost. Nah, di sini poin yang pertama, the term legacy system is widely used to refer to older applications in organization that are based on file processing or older database technology. Jadi di sini konteksnya adalah perusahaan itu punya sistem legacy itu warisan ya, sistem yang lama. Sistem yang lama ini bisa dua macam, bisa sistem yang file tradisional yang dulu kita bahas, atau database yang teknologinya lampau. Nah, itu sistem yang lama. Nah, kemudian kan pasti perusahaan perlu mengupdate nih database-nya nih dengan teknologi yang lebih baru. Nah, pengubahan dari sistem yang lama, apapun bentuknya, ke teknologi yang baru itu butuh cost. Maka muncullah cost conversion di sini. Maka ini yang nanti harus dihadapi juga oleh perusahaan. Kalau mau mengganti dari teknologi yang lama ke teknologi yang baru, entah dari sistem tradisional ke database atau dari database teknologi lama ke database teknologi baru, maka butuh ada cost untuk konversi di sana. Kemudian yang berikutnya adalah need for explicit backup and recovery. Oh, sorry, yang ini nanti ya, belum saya ganti kemarin. Oke, intinya untuk yang ini, maaf, ini ada kesalahan tulisan di sini. Kalau need for explicit backup and recovery itu artinya adalah bahwa ketika menggunakan konsep database, maka perlu adanya pencadangan. Sehingga nanti ketika ada masalah dengan database-nya, perusahaan masih punya data yang tersimpan di tempat yang lain, di cadangannya itu, di backup-nya itu. Ini konsepnya sama seperti kalau kalian menggunakan teknologi WhatsApp nih ya. Ada pencadangan gitu kan. Jadi suatu saat ketika harus diinstal ulang atau mengalami pembaruan kan masih bisa menggunakan data yang di-restore dan kemudian bisa di-recovery yang gitu. Nah, itu nanti juga yang harus dihadapi oleh perusahaan kalau menggunakan konsep basis data. Kemudian yang terakhir, konflik organisasional. If strong top management support of and commitment to the database is lacking and user development of standalone is likely to proliferate. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di video yang sebelumnya. Konsep database itu adalah aplikasi atau sumber daya yang dapat dibagikan, ya, yang shared sifatnya. Bukan standalone, bukan berdiri sendiri-sendiri. Nah, kadang risiko yang dihadapi adalah ternyata manajemen puncak itu, top manajemen itu tidak memberikan support yang bagus untuk penggunaan database ini. Misalnya supportnya ya bisa dalam bentuk pengucuran tambahan dana untuk perbaikan atau untuk peningkatan kemampuan database dan lain sebagainya, macam-macam lah pokoknya. Nah, kalau ternyata top manajemen itu lack of support, ya, tidak menunjukkan support yang semaksimal mungkin, bisa jadi nanti database-nya akan jadi stand alone. Artinya kemampuan untuk berbagi data itu akan menjadi sangat minimalis dan itu sangat bertentangan dengan konsep database. Database yang tidak bisa dibagikan, yang sifatnya stand alone, yang berdiri sendiri-sendiri, itu konsepnya malah seperti sistem tradisional. Jadi kan percuma aja kan gitu. Maka resiko yang terakhir ini bisa jadi akan dihadapi oleh perusahaan, tetapi ini harus dieliminasi kan gitu ya. Idealnya kalau perusahaan menggunakan database, ya maka dukungan dari manajemen puncak itu kan harus
maksimal. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk chapter 1 tentang database. Mohon maaf tadi ada kesalahan di sini. Need for explicit backup, bukan ini penjelasannya. Ya, tapi tadi sudah saya sampaikan penjelasannya adalah intinya kalau menggunakan database itu yang namanya pencadangan atau backup itu harus ada. Ya. Dan file backupnya juga harus disimpan di tempat yang aman dan lain sebagainya. Di mata kuliah pengauditan sistem informasi kita akan bicara banyak tentang hal seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, untuk chapter 1 ini. Tetap di kanal ini ya, karena akan ada video-video berikutnya tentang database management.